Baik, hari ini topik kita dalam statistik deskriptif adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi secara sederhana diartikan bagaimana menyusun data dalam sebuah tabel. Nah, kita lihat ya. Pertama kita lihat di sini. Berikut ini adalah daily demand, permintaan harian atas martil atau martil lah pada sebuah toko hardware selama 20 hari. Nah, supaya gampang, ini datanya nanti kita copy, kita pindahkan kemari ya supaya dia. Nah, kita lihat di sini. Di sini hari pertama datanya 210, ada 2 martil dibeli, ada 1 martil. Pada hari ketiga tidak ada yang beli, hari keempat 2, hari kelima 1, hari ke selanjutnya 3 hingga hari ke-20. Inilah hari ke-20. Nah, kita disuruh buatlah frekuensi distribusi dari data ini. Nah, data yang ini 20 hari pembelian orang akan martil. Nah, kita lihat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah langkah-langkahnya susun data dari terbesar dari terbalik ya, kita hapus. Berarti kita ulang ya. Satu, langkah-langkahnya. 1. Susun data dari terkecil ya, data terkecil ya, dari data terkecil. Ini kenapa nggak mau pulpennya? Data ya, dari data terkecil hingga terbesar. Nah, jadi kita lihat kalau kita susun mulai dari 0, ini 1, baru 2, 3, ada 3, baru ada 4, baru ada ya, coba kita besarkan, ada 4. Nah, cuman itu berarti dia mulai dari 0. Nah, langkah kedua yang kita lakukan adalah langkah keduanya adalah menghitung ya, menghitung, bukan menghitung, ya. Kenapa sering hang?
Langkah kedua adalah, kenapa nggak mau pulpennya? Nah, langkah kedua tentunya membuat tabel. Tabel apa? Tabel 2 yang dinamakan tabel 2 baris. Nah, ya, tabel 2 baris. Kita buatlah di sini. Di bawah ini kita buat tabelnya. Nah, yang bagian pertama ini kita tulis permintaan harian, bahasa Inggrisnya daily demand. Baru selanjutnya kita lihat di sini adalah frekuensi, kita tulis di sini frekuensi. Nah, baru setelah kita buat tabel, langkah ketiga adalah menghitung, atau bahasa Inggrisnya menghitung atau mendata, atau bahasa Inggrisnya tally. Nah, supaya bisa kita bersihkan dulu datanya ini, kita ambil penghapus, kita hapus. Nah, ya, langkah selanjutnya adalah, nah, kita lihat kenapa suka hangnya. Kenapa hang? Nah, sudah itu baru kita lihat datanya, kita masukin ke tabel tersebut. Ini kita besarkan dulu. Nah, ini. Nah, tadi kan kita susun dari terkecil ke terbesar. Terkecil itu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat frekuensinya. 0 berapa biji? 1, 2, 3, 4. 4 angka 0 kita tulis di sini 4. Baru angka 1 berapa biji? 1, 2. Nah, ada lagi? Tidak. Jadi angka 1 itu ada 2 biji. Baru angka 2. Angka 2 ada berapa biji? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, kita tulis di sini 7. Baru selanjutnya angka 3. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4. Kita tulis di sini 4. Baru angka 4 ada berapa biji? Nah, kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 angka 4. Nah, sekarang kita tutuplah ini. Nah, ini kita tutup. Nah, ya. Kita tulis di sini total. Nah, total. Ada 4 tambah 2 tambah 7 tambah 4 tambah 3. Totalnya 20.
Nah, berarti sudah pas dengan yang di atas itu ada 20 juga. Nah, kita lihat lagi. Nah, sudah dengan begini sudah terjawab sudah, karena kita disuruh cuman gambarlah ringkasan distribusi frekuensinya. Inilah dia. Nah, selesai. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kita coba lagi soal nomor 2. Nah, kita nomor 2 ini kita copy. Kita baca dulu ya. Sesuai dengan soal nomor 11, gambarlah distribusi frekuensi relatif. Ada kata relatif sekarang. Nah, kita lihat di sini. Ini bisa juga sebetulnya kita kerjakan di sini ya. Nah, kita lihat tadi sudah kita dapat. Ini kita copy saja dulu. Kita pindah kemari. Nah, ini kita pastekan di sini. Nah, berarti ada distribusi frekuensi relatif yang harus kita gambarkan ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lanjutkan saja di tabel ini. Kita ambil dulu penghapus, kita hapus dulu ini ya. Nah, baru kita lihat, kita gambar lagi. Nah, satu lagi kita bikin di sini. Nah, seperti ini. Ini kita bikin di sini. Ya, bagus. Kita lihat frekuensi relatif. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, tentunya 4 ini dibagi dengan 20-nya. 4 bagi 20 sama dengan 0,20. Baru yang ini 2 dibagi 20 sama dengan 0,1. Nah, selanjutnya 7 bagi 20 sama dengan 0,35. Nah, selanjutnya 4 bagi 20. 4 itu dari sini. Ini 7 tadi dari sini, 2 dari sini, 4 dari sini. 4 bagi 20 itu sama dengan 0,20. Terakhir 3 bagi 20 sama dengan 0,15. Nah, kalau kita total dari atas sini sampai sini sampai sini sampai sini, itu jumlahnya adalah 1,00. Nah, dah terjawablah dia. Itulah jawaban soal 1.2. Nah, kita kembali lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya, soal 1.3. Hitunglah korelat frekuensi kumulatif kumulatif frekuensi relatif frekuensi kumulatif. Nah, dari data. Nah, kita copy lah dulu ini ya kan, kita pindahkan ke OneNote tadi itu.
Nah, ini kita bikin di sini soalnya. Kita paste soal 13. Nah, katanya tadi buatlah frekuensi relatif kumulatif. Apa arti kumulatif sebenarnya? Kumulatif artinya itu sama dengan total. Jadi, yang diminta di sini adalah membuat distribusi frekuensi relatif total. Ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita coba. Kita keluar dulu ya. Ini dia. Caranya tentunya kita tambahkan saja di sebelahnya. Nah, sebelahnya ini kita gambar lagi. Nah, kita hapus dulu ini supaya jangan mengganggu. Nah, baru kita gambar. Nah, ini enggak lurus ya, karena saya tidak pakai roll. Nah, tadi itu, nah kita apa yang mau kita buat, yaitu frekuensi. Nah, kalau diketik seperti ini dia, frekuensi, atau saya besarkan supaya kelihatannya, frekuensi. Nah, relatif total. Nah, berarti caranya macam mana? Samalah kayak tadi, namanya juga total. Nah, pertama tentunya ini kan dia 0,2. Nah, ini kan dia 0,2, 0,1, 0,35, 0,2, 0,15. Nah, langkahnya yang harus kita lakukan adalah tentunya kita ambil lagi mesin tik. Nah, pertama 0,2 dia tetap. Nah, 0,20. Baru langkah kedua yang ini dia berarti menjadi 0,2, namanya kan total. 0,20 tambah yang ininya berapa ini yang kita kuningkan itu? 0,10. Maka dapatlah 0,30. Nah, selanjutnya yang ini 0,35, berarti kita totalkan juga. Nah, total yang ini 0,30. Nah, kita ketik 0,30 tambah 0,35 sama dengan 0,65. Nah, selanjutnya di sini ini jumlah yang ini 0,65, kita tambahkan 0,65 tambah yang ini 0,20 sama dengan 0,85. Nah, selanjutnya yang ini tambah dengan yang ini. Nah, kita lihat yang ini tambah dengan ini. Nah, kita coba buat ya. 0,85 ditambah 0,15 sama dengan 1,00. Nah, berarti kita lihat 1 ini
sama dengan total frekuensi relatifnya. Frekuensi kumulatif relatif. Frekuensi relatifnya ya. Udah paham kalian itu ya. Nah, coba kita keluar dulu dari halaman ini. Nah, sekarang kita lihat contoh soal untuk nomor 1.4 dan 1.6. Datanya adalah sebagai berikut. Jumlah telepon per hari yang dibuat oleh sebuah HP selama 30 hari. Nah, kita lihat hari pertama 4 kali menelepon. Hari kedua 5 kali menelepon. Hari ketiga 1 kali menelepon. Hari keempat tidak menelepon. Hari ke-7 menelepon. Hari ke-8 menelepon. Nah, ini kita lihat ada 30 hari. Nah, macam mana soalnya? Disuruh kita ringkas data dengan menggunakan distribusi frekuensi. Nah, sama saja kayak tadi ini, kita copy dulu, kita pindahkan ke OneNote. Nah, kita kopikan, kita pastekan kemari ya. Nah, ini kita supaya dia nah, sama kayak tadi, kita disuruh langkah-langkahnya sama saja. Kita disuruh membuat nyusun data terbesar dan terkecil. Tetapi di sini ya, karena ini banyak sekali ragam datanya dan juga 30. Nah, maka data ini harus kita buat menjadi sebuah grup atau kelompok. Jadi kita simpulkan ya. Nah, ada 2 jenis data dalam statistik. Apa itu? Nah, data yang sederhana seperti ini itu disebut dengan data tunggal. Sedangkan data yang banyak kayak gini, dia harus disebut dengan data kelompok. Kita lihat lagi. Nah, langkah pertama tentunya, karena data ini dalam grup, langkah pertama adalah kita harus menentukan. Nah, kita buat dulu ya langkah-langkah. Ini lebih bagusnya saya ketik ya, jelek kali tulisanku ini. Nah, aku ketik saja, kita besarkan ya. Nah, ini langkah menyusun distribusi frekuensi data kelompok. Tadi di atas data tunggal. Pertama ya, kita tentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus ya. Menggunakan rumus, ini harus tulis tangan rumusnya. Kenapa? Karena tak bisa pakai rumusnya adalah
2 pangkat K lebih besar daripada N. Nah, jadi kalau kita lihat tadi datanya, ini datanya adalah 30. Berarti 2 pangkat berapa atau K lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan 30. Nah, berarti ini kan sama dengan 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, iya kan? Maka 2 kali 2 4. Ini coba kita bikin 5 dulu ya. Ini 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Maka jawabnya adalah jumlah kelas ya. Kita lihat di sini. Nah, dari rumus tersebut bisa kita ketahui ya, jumlah kelas sama dengan 5. Nah, kita ketahui 5. Langkah kedua yang kita lakukan adalah menentukan lebar kelas. Nah, cara menentukan lebar kelas rumusnya adalah, nah ini harus saya, lebar itu bahasa Inggrisnya lebar itu bahasa Inggrisnya sama dengan width, WIDTH. Nah, maka dia logo lambangnya itu huruf W. Maka kita lihat W sama dengan, nah, kita lihat di sini, kita gambarlah karena susah mengetiknya. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi dengan, nah kan, dibagi dengan jumlah apanya? Jumlah kelasnya. Nah, tadi sudah kita ketahui jumlah kelas itu ada 5. Nah, kita periksa dulu datanya. Ini datanya. Yang terbesar berapa? Terbesar adalah 14. Terkecil adalah 0. Nah, kita masukkanlah kemari. Nah, W ya, kita masukkan kemari. W sama dengan 14 ya, 14 dikurang 0 baru dibagi 5, dapatlah 2,8 atau kita genapkan 3. Nah, itulah lebar kelasnya. Nah, sekarang kita kecilkan dulu. Nah, setelah lebar kelas kita ketahui, nah, kita buatlah tabel frekuensinya. Nah,
Atau saya bikin di Excel saja ya supaya rapi. Kadang di sini pun tak mau rapi. Kita buka Excel lah ya. Nah, tak usah lah Excel, nanti tak nampak dia langkah-langkahnya kalau di Excel. Nah, kita buatlah. Nah, atau ya namanya belajar. Ini kita ikuti garisnya. Nah, ini kita bagi kemari. Nah, baru kita belah 2. Nah, kita bikin di sini. Yang pertama adalah kita tentunya ya, tidak saya klik ini. Nah, berarti di sini call per day. Nah, ini dia call per day, telepon per hari. Nah, selanjutnya di sebelahnya adalah, nah kita buat, saya besarkan supaya kelihatannya, frekuensi. Nah, kita lihat, kita gambarlah dulu garis. Nah, kita gambar garisnya supaya nampak. Nah, ini juga kita gambar. Nah, kita lihat, sudah kita buat tabelnya. Nah, tadi kita ketik lagi. Nah, supaya rapi. Tadi kita ketahui jumlah kelas ada 5. Lebar kelas ada 3. Berarti dimulai dari 0 sampai 2 telepon per hari. Jumlahnya ada berapa? 0 sampai 2. Nah, kita tengok tabelnya. Ya, kita tengok tabelnya. 0 tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, mana lagi? 6. Nah, ada 6 ya. Berarti kita lihat frekuensi ada 6. Nah, selanjutnya kita ketahui berarti dari 3 sampai 5. Nah, 3 sampai 5 kita lihat di sini 3, 4, 5, 3, 5, ya ada 11. Nah, kita lihat ada 11. Selanjutnya frekuensinya adalah 6 sampai 8. Nah, 6 sampai 8 kita lihat 6. Ini baru ini sampai 8 tadi ya. Ini ya, kira-kira jawabnya ada 7. Nah, selanjutnya 9 sampai 11. Kita lihat berapa 9 sampai 11. 9 sampai 11 ada ini.
Baru cek 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 ini. Cek 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 ini. Cek 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 cek. Ya, jawabnya ada 4. Nah, kita ketiklah 4. Selanjutnya ada 12 sampai 14. Nah, berarti kita lihat lagi datanya. 12 sampai 14. Cek 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 ini. Cek 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 cek. Nah, tidak ada lagi, berarti hanya 2. Nah, selanjutnya tentunya kita totalkanlah itu tadi. Nah, ini kita totalkan dulu, kita ambil ini spidolnya. Ini ke bawah sini kita totalkan. Nah, ya, baru kita lihat totalnya. Nah, kita tarik ini. Nah, kita ketiklah. Nah, kenapa di situ? Nah, ini kita ketik. Nah, total. Nah, total semuanya kalau kita lihat ada tentunya tadi harus 30. Nah, itulah gambarnya distribusi frekuensi data kelompok, ya. Nah, kita lihat sekarang lagi. Nah, kita kecilkan dulu. Soal berikutnya adalah buatlah frekuensi relatif dari data tersebut. Nah, sama kayak tadi kita coba ya. Berarti kita besarkan. Ini kita ambil dulu pulpennya. Nah, kita lihat, kita gambar ini. Nah, kita ambil mesin tik, kita pastikan kemari, baru frekuensi relatif. Nah, sesudah itu kita isikanlah. Nah, ini kan tadi rumusnya ini bagi ini. Nah, ya kan? Ini bagi ini bagi ini bagi ini bagi ini. Nah, kita buat. Berarti ini kita ambil mesin tik, kita ketik di sini. Nah, 6 dibagi 30 sama dengan 0,2. Nah, bagi 30 sama 0,2. Nah, baru 11 bagi 30 sama dengan 0,367. Selanjutnya 7 bagi 30 sama dengan, ya, 7 bagi 30 adalah 0,233. Selanjutnya 4 dibagi 30 sama dengan 0,133. Nah, selanjutnya 2 bagi 30 sama dengan 0,067. Nah,
Kemudian kalau kita total ini, kita total ya, kita total semuanya, jawabnya adalah sama dengan 1. Nah, kalau kita total itu, kita ambil dulu ya pulpen warna supaya kita gampang. Kita warnai ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, totalnya itu harus 1,000. Nah, baru betul. Nah, sekarang kita lihat soal ketiga. Soal 14.6. Nah, di soal 1.46, buatlah kumulatif relatif frekuensi. Berarti tinggal kita tambah lagi. Nah, kita besarkan. Ya, kita ambil pulpen. Nah, kita tambah satu kolom lagi di sini. Nah, kita ambil mesin tik, kita ketik. Nah, kita ketik ya. Kita ketik ini kenapa? Oh, ini terlalu lebar, kita geser dulu. Nah, kumulatif relatif frekuensi. Nah, tentunya kita tambahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, kita ketiklah. Nah, ya, kita ketik kumulatif relatif frekuensinya, kita ketikkan di sini supaya rapi. Nah, berarti di sini pertamanya 0,200 kita bikin. Nah, baru kita bikin di bawahnya 0,200 tambah 0,367 sama dengan 0,567. Berikutnya 0,567 tambah 0,233 sama dengan 0,800. Nah, 0,800 tambah 0,133 sama dengan 0,933. Baru 0,933 tambah 0,067 sama dengan 67 sama dengan 1,000. Nah, kita lihat dulu ya. Ini kita ambil dulu pewarna, warna pink. Nah, ini masuk kemari. Baru ini masuk kemari. Ini masuk kemari. Ini masuk kemari. Nah, kita ambil yang ini. Yang ini ya pindah kemari. Yang ini pindah dia kemari. Semua yang biru kita pindahkan. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat, kita keluar dulu, kita lihat apa lagi latihannya. Nah, cukup dulu sampai di sini. Ini kalian kerjakan ya. Kerjakan, bagaimana mengerjakannya, kita ganti angkanya. Cukup saya ganti saja angkanya ini
Ya, yang ini saja saya ganti. Nah, yang ini ya. Jadi angka 2 yang di tengah atau ini yang 2 ini kita ganti menjadi angka 4. Nah, datanya sama semua. Ini untuk data tunggal ya, ini tunggal. Nah, kalian kerjakan buat distribusi frekuensinya, buat distribusi frekuensi relatifnya, baru buat distribusi frekuensi relatif kumulatifnya. Nah, selanjutnya soal latihan berikutnya adalah yang ini. Nah, ini saya pilih satu saja, yaitu angka 5 yang di tengah ini diganti menjadi angka 2. Nah, ini kalian kerjakan untuk data kelompok. Nah, ya, itu kalian buat distribusi frekuensi, hitung frekuensi relatif, baru frekuensi relatif kumulatifnya. Ya, nanti kita sambung lagi barangkali di sini dulu. Terima kasih.